Selamat datang di dunia yang penuh keajaiban. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu elemen paling menakjubkan di alam semesta, yaitu cahaya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melihat warna-warni indah di sekitar kita? Jawabannya adalah cahaya. Cahaya bukan hanya sekedar sinar yang menerangi jalan kita, namun cahaya adalah jendela ke dalam keindahan dan kompleksitas dunia di sekitar kita. Bayangkan sejenak bagaimana cahaya merambat lurus seperti panah yang meleset membawa informasi dan keindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ketika cahaya menyentuh permukaan, ia bisa dipantulkan lalu menciptakan gambaran yang memukau, seperti saat kita melihat refleksi diri kita di cermin, atau saat sinar matahari memantulkan indah dari permukaan udara. Namun, itu belum semuanya. Cahaya juga memiliki kemampuan luar biasa untuk dibiaskan berputar ke arah saat melintasi medium yang berbeda. Salah satu keajaiban terbesar dari cahaya adalah kemampuannya untuk menerangi menjadi spektrum warna yang menakjubkan. Saat hujan reda dan pelangi muncul di langit, kita disuguhkan pemandangan yang mempesona, yaitu hasil dari cahaya matahari yang terurai oleh tetesan udara yang disebut dengan pelangi. Dan jangan lupa fenomena difraksi, di mana cahaya dapat menyebar dan menciptakan pola-pola menawan ketika melewati celah sempit. Ini adalah bukti bahwa cahaya tidak hanya sekedar gelombang, tapi juga memiliki sifat partikel yang menakjubkan. Dalam video kali ini, kami akan membawa kalian menyelami setiap sifat luar biasa cahaya dengan cara yang menarik dan interaktif. Bersiaplah untuk terpesona oleh keajaiban cahaya dan bagaimana ia membentuk cara kita melihat dunia. Mari kita telusuri keajaiban cahaya dalam perjalanan sains yang menarik ini. Yang pertama, kita akan sama-sama membahas mengenai pengertian cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang paling menakjubkan di alam semesta. Secara ilmiah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan luar biasa sekitar 299.792 km per detik di ruangan hampa. Bayangkan, dalam 1 detik, cahaya bisa mengelilingi bumi hampir sebanyak 7,5 kali. Yang berikut, sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya dibagi menjadi 2, yaitu sumber alami dan sumber buatan manusia. Sumber alami terdiri dari matahari yang merupakan sumber cahaya terbesar di sistem tata surya kita, bintang-bintang, kilat atau petir, kunang-kunang, dan api. Sedangkan sumber buatan manusia terdiri dari lampu listrik, lilin, layar elektronik, senter, dan obor. Kita akan sama-sama membahas mengenai karakteristik cahaya yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Artinya, cahaya dapat merambat tanpa membutuhkan zat perantara seperti udara, air. Ini berbeda dengan bunyi, misalnya yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, cahaya matahari yang dapat mencapai bumi melalui ruang hampa di antara keduanya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya memerlukan medium untuk merambat. Karakteristik yang kedua itu merambat dalam garis lurus. Artinya, cahaya selalu dalam garis lurus jika tidak terhalang atau dibelokkan. Sinar senter yang diarahkan ke dinding atau membentuk berkas yang lurus. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki sifat gelombang dan partikel atau dualisme cahaya. Artinya, cahaya menunjukkan sifat seperti gelombang, interferensi dan difraksi. Dan juga partikel, misalnya efek fotolistrik. Ini konsep yang cukup kompleks dan menjadi salah satu dasar dari mekanika kuantum. Contohnya, cahaya dapat mendifraksi atau pembelokan cahaya saat melewati celah sempit yang merupakan sifat gelombang. Di sisi lain, cahaya juga dapat mengeluarkan elektron dari permukaan logam atau efek fotolistrik yang menunjukkan sifat partikel atau foton. Karakteristik yang keempat yaitu dapat dipantulkan, dibiaskan, dan diserap.
Pemantulan adalah cahaya yang dapat berubah arah mengenai permukaan benda. Contohnya, cermin memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat bayangan. Yang kedua, pembiasan. Cahaya dapat ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh, sedotan terlihat bengkak ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Yang ketiga, penyerapan, yaitu cahaya dapat oleh benda dan energi cahayanya diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas. Contohnya, benda berwarna hitam menyerap cahaya yang mengenainya, sehingga terpanas dibandingkan dengan berwarna putih. Yang berikutnya, bentuk-bentuk cahaya. Yang pertama, cahaya tampak warna-warni pelangi. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak terdiri dari berbagai warna, mulai dari merah hingga ungu, yang masing-masing memiliki panjang gelombang yang berbeda. Contoh, cahaya matahari, cahaya lampu, warna-warni benda di sekitar kita. Yang kedua, cahaya ultraviolet atau UV. Cahaya UV memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya tampak, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Contohnya cahaya matahari, lampu UV pada alat sterilisasi. Yang berikut, cahaya inframerah. Cahaya inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak. Contohnya, panas yang kita rasakan dari matahari atau api remote control. Yang berikut, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan energi yang sangat tinggi. Contohnya, mesin sinar X di rumah sakit, sinar kosmik. Yang berikut, sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling pendek dan energi yang paling tinggi dari semua bentuk radiasi elektromagnetik. Contohnya, ledakan supernova dan reaksi nuklir. Yang berikutnya, kita akan sama-sama membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama, difraksi atau lenturan cahaya. Difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau tepi suatu penghalang. Contohnya, cahaya yang melewati kisi-kisi difraksi akan membentuk pola terang dan gelap. Fenomena ini dapat kita lihat pada CD yang terkena cahaya. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat dalam garis lurus jika tidak terhalang atau dibelokkan oleh medium yang dilaluinya. Contohnya, sinar senter yang diarahkan ke dinding akan membentuk berkas cahaya yang lurus. Yang ketiga, pemantulan cahaya. Pemantulan adalah peristiwa terpantulnya cahaya ketika mengenai permukaan suatu benda. Contohnya, cermin memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat bayangan kita. Yang keempat, interferensi cahaya. Interferensi adalah peristiwa penggabungan dua atau lebih gelombang cahaya sehingga menghasilkan pola terang dan gelap. Contohnya, lapisan tipis minyak pada permukaan air yang dapat menghasilkan warna-warni yang indah akibat interferensi cahaya. Yang kelima, pembiasan cahaya. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Contohnya, sedotan terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Yang keenam, penyerapan cahaya. Penyerapan cahaya adalah peristiwa ketika energi cahaya diserap oleh suatu benda dan diubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas. Contoh, benda berwarna hitam menyerap semua cahaya mengenainya sehingga terasa lebih panas dibandingkan benda berwarna putih. Yang ketujuh, spektrum cahaya. Spektrum cahaya adalah rentang panjang gelombang cahaya yang tampak cahaya putih yang terdiri dari berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Contohnya, pelangi yang merupakan contoh spektrum cahaya yang dihasilkan oleh pembiasan cahaya matahari pada tetesan air hujan. Yang berikutnya, memahami sifatnya. Memahami sifat-sifat cahaya adalah kunci untuk mengungkap banyak misteri alam, mengembangkan teknologi yang bermanfaat. Seperti yang pertama, merancang teknologi optik. Dua, menjelaskan fenomena alam. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi. Yang keempat, cara kerja mata dan alat optik. Contoh pendalam kehidupan sehari-hari seperti fotografi, prinsip kerja kamera, hingga sensor yang tergantung pada sifat-sifat cahaya. Selain fotografi juga ada kesan seperti sinar X yang dalam radiologi untuk diagnosis penyakit, sementara
Laser digunakan dalam berbagai prosedur dan energi, yaitu sel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi. Jika memahami sifat-sifat cahaya, kunci untuk membuka berkemungkinan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sehari-hari. Dengan terpelajari dan mengembangkan pemahaman tentang cahaya, kita dapat menciptakan inovasi baru yang membawa manfaat bagi umat manusia. Jadi teman-teman, cahaya bukanlah sekedar sebuah fenomena fisika. Cahaya adalah kisah misteri alam yang membawa kita pada perjalanan tak terbatas dari kegelapan menuju pengetahuan. Setiap sinar yang menembus celah, setiap warna yang membelah spektrum adalah undangan bagi kita untuk terus bertanya, terus mengamati, dan terus mengagumi keajaiban semesta. Dari partikel foton hingga gelombang elektromagnetik, cahaya adalah kunci untuk mengungkapkan rahasia alam semesta sekaligus memberikan keindahan estetika yang tak terlupakan. Apakah kalian punya pertanyaan tentang cahaya? Ayo kita terus eksplorasi keajaiban sains bersama.